Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmatnya kepada kita semua. Salah satu nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kedua nikmat tersebut memudahkan langkah kita untuk hadir di majlis yang kita cintai ini, di Masjid Fatimatu Zahra. Yang kedua, salat bertangaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita ikuti risalah-risalahnya, yang kita ikuti sunnah-sunnahnya, dan yang kita dinantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada episode ke-31 pagi hari ini, kita akan dibersamai oleh beliau Ustadz Rifki Tata Suhata MPD dengan tema yang akan disampaikan, yaitu belajar berdamai. Sebelum kajian dimulai, diharapkan kepada semua jamaah bisa menyimak kajian dengan hikmat dan tenang, sehingga kita semua mendapatkan manfaat dan ibrah yang nantinya disampaikan oleh Ustadz Rifki. Langsung saja, marilah kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Jenana dari Muhammadi Homeschool. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika dhanim an kana dza malin wa banin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sanasimuhu alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastasnun. Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun.
فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يدخلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakillah khairan katsir kepada Ananda Jinana yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Acara yang selanjutnya yaitu kajian utama yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Rifki Tata Suhata MPD dengan tema belajar berdamai. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladhi nu'minu wa na'taqidu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kemauan sampai kepada kemampuan untuk sama-sama datang, untuk sama-sama hadir di majelis ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah, tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu impikan, kita selalu alu-alukan perjumpaan serta syafaatnya di yaumil akhir nanti. Langsung saja, tema pada pagi ini yaitu belajar berdamai. Kenapa ini penting? Kenapa ini menjadi sesuatu yang fundamental, yang prioritas, yang
harus sama-sama kita ketahui dan harus sama-sama kita pelajari, karena kadang dengan aktivitas harian kita yang luar biasa sibuk, kegiatan kita yang kita anggap itu adalah prioritas, padahal tidak. Kesibukan duniawi kita yang kita anggap itu adalah ibadah, kadang juga tidak mendekati sama sekali, apalagi mengandung nilainya. Oleh karenanya penting sekali kita sama-sama mengerti, kita sama-sama mencoba untuk mempelajari bagaimana cara kita berdamai. Karena berdamai atau kita bertasamuh itu 3. Pertama, berdamai dengan alam semesta. Kedua, berdamai dengan makhlukat. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, adalah berdamai dengan diri kita sendiri. Karena sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, jihad itu, peperangan itu atau kemenangan itu adalah bukan perlawanan atau berlawannya kita dengan musuh kita, dengan seseorang yang ada di depan dan hadapan kita. Akan tetapi jihad yang paling besar atau jihad paling utama adalah jihad melawan hawa nafsu, yaitu diri kita sendiri. Sebagaimana juga ada qaul mengatakan, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dan faham akan dirinya, maka sejatinya dia sudah kenal dengan Tuhannya. Jadi jangan sampai kita mencoba untuk mengenal sampai kepada tahap menjustifikasi atau menghukumi eksternal kita, sementara kita tidak kenal siapa diri kita, bagaimana kita, dan akan kemana kita. Ini penting, ini adalah dasar bagaimana kita kemudian mengaplikasikan apa yang sama-sama kita imani dan kita yakini. Bagaimana kemudian berdamai dengan alam semesta, sebagaimana Allah berfirman dalam wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, baca di sini bukan membaca secara harfiah atau tekstual tertulis, akan tetapi kontekstualnya luas. Apa yang kita baca, segala apa yang Allah ciptakan. Alam semesta terbentang dijadikan guru. Bagaimana kemudian mereka patuh, bagaimana kemudian mereka juga taat dan tidak khianat. Kemudian berdamai dengan makhlukat, bagaimana kita sebagai manusia Allah ciptakan madaniyun bitab'i, yang tidak bisa hidup sendiri dan individualisme. Satu sama lain saling ketergantungan, satu sama lain saling membutuhkan. Hurriyatul mar'i mahduda bi hurriyati ghairi. Kebebasan seseorang itu terbatas dan tidak mahdudah, terbatas. Kebebasan kita itu terbatas dengan kebebasan orang sekitar kita atau orang lain kita. Kita tidak bisa hidup, yang penting hidup, kemudian terserah yang lain mau bagaimana, kita tidak bisa, karena kita madaniyun bitab'i. Kemudian yang ketiga, berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana kita mengenal diri kita, bagaimana kemudian kita selalu bermuhasabah dengan apa-apa yang sudah kita lakukan. Oleh karenanya hasibu qabla an tuhasabu. Mari sama-sama kita bermuhasabah sebelum datang hari penghisaban. Kita ada preparation, kita ada persiapan, sesuatu acara akan sukses apabila dilakukan yang namanya gladi kotor, gladi resi, baru acaranya. Ada namanya, artinya persiapan, do and done-nya kita mengerti apa yang dikerjakan, apa yang boleh dan apa yang tidak. Karena persiapan itu tadi, ketika persiapannya sudah matang, maka insya Allah ketika hari pelaksanaan minimal tidak jauh dari apa yang kita harapkan.
Kemudian berdamai dengan diri sendiri penting. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita, bagaimana kita mengenal diri kita. Yang pertama kali harus disiapkan adalah wadahnya. Wadah daripada diri kita itu ada yang kita sebut dengan sadr. Sadr itu dada. Oleh karenanya, bagaimana doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang banyak atau paling banyak disebut asma atau namanya dalam Al-Quran, dan beliau adalah salah satu daripada ulul azmi. Ulul azmi itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Nabi Nuh termasuk ulul azmi? Ulul azmi itu adalah tingkatan di atas, satu tingkatan, satu level. Karena Allah uji, Allah coba, dan Allah beri dugaan yang lebih banyak atau lebih berat daripada yang lainnya. Pertama, Nabi Nuh diuji dengan keluarga, anak dan istrinya, Kanaan. Kemudian yang kedua, Nabi Isa alaihissalam diuji dengan apa? Nabi Isa itu karomahnya atau mukjizatnya menghidupkan orang mati. Ujiannya apa? Yang tidak kemudian disetujui, yang kemudian diikat hidup-hidup. Kemudian apa lagi? Disalib karena dianggap membawa ajaran yang tidak benar. Maksudnya ulul azmi, beliau dizalimi secara lahir dan dizalimi juga secara batinnya. Kemudian yang ketiga, Nuh udah pertama tadi, Isa, kemudian Musa alaihissalam. Ujiannya apa? Paling berat. Pertama dipertemukan dan dihidupkan semasa dengan Fir'aun. Fir'aun itu yang secara matematis atau manusia, hitungan manusia tidak terkalahkan dan tidak mungkin turun, kemudian mengaku Tuhan. Yang kedua diuji dengan kaumnya Nabi Musa. Siapa? Bani Israel. Bani Israel ini luar biasa, tidak bersyukur, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu diri. Nah, ketika kita sifat ini berkumpul dalam diri kita, berarti kita termasuk golongan. Kenapa dikatakan tidak bersyukur? Sudah diselamatkan daripada deraan dan penghambaan kepada Fir'aun yang dilakukan oleh Nabi Musa dengan membelah lautan, kemudian menyelamatkan mereka daripada kejaran dan kepungan pasukan Fir'aun, ya kan? Kemudian apalagi di perjalanan padang pasir, gersang tandus, Allah kirim awan untuk menaungi. Setelah itu tetap kufur. Setelah itu tetap khianat. Inilah Bani Israel. Nabi Nuh, Isa, Musa, kemudian Ibrahim, terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nabi-nabi atau rusul azmi. Dalam berdamai, ketika kita mengenal diri kita, bukan masalah itu yang banyak, bukan masalah itu yang luas, akan tetapi wadah atau solder kita yang sempit. Akan tetapi
dada kita yang belum siap menampungnya. Barangkali masalah yang kita hadapi itu sama dengan atau lebih ringan justru daripada sebelah kita. Tapi cara bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita bereaksi, merespon itu semua kadang kita kalang kabut dan gugup, dan seolah-olah ketidakadilan Allah menimpa kita. Padahal kita yang belum siap, kita yang tidak cukup wadahnya. Oleh karenanya, sebagaimana doa Nabi Musa alaihissalam yang kita tadi sampaikan, doanya apa? Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ini doa sebetulnya bisa juga dilakukan nanti mas-mas adik-adik yang mau interview, yang tidak biasa bertutur kata, berucap belepotan dan susah, doa ini. Makanya doanya itu ada wahlul 'uqdatan min lisani, mudahkan dalam bertutur kata dan bernegosiasi. Karena yang dilakukan dan akan dilakukan Nabi Musa adalah bernegosiasi dengan Bani Israel, berdakwah kepada kaum Bani Israel dan Fir'aun. Perlu atau dibutuhkan retorika, tutur bahasa yang simpel dan mengena. Doanya selalu Rabbi israhli sadri, ya Allah, apa? Lapangkan dadaku, wa yassirli amri, baru tahapan keduanya mudahkan segala urusanku. Sementara usikum wa iyana, kadang kita yang kita lakukan adalah doanya terbalik. Wa yassirli amri, kemudian apa? Israhli sadri. Kita minta kepada Allah, ya Allah mudahkan masalahku, bukan lapangkan dadaku dulu. Ya enggak? Sadar enggak? Yang selalu kita minta kepada Allah, ya Allah ringankan bebanku, mudahkan urusanku. Kita lupa tahapan pertama doa Nabi Musa itu adalah perbesar dulu wadahnya, lapangkan dulu dadanya, baru kemudian mudahkan urusannya. Ketika wadahnya cukup, ketika wadahnya lapang, ketika space-nya itu mencukupi atau memadai, maka insya Allah tidak ada yang berat. Karena proporsional, ya kan? Wadah yang 220 ml diisi botol yang 500 ml tumpah enggak? Bukan airnya yang kebanyakan, bukan masalahnya yang terlalu, akan tetapi wadahnya yang tidak cukup. Sebagaimana doa kita atau ayat Allah juga ketika kita meminta pertolongan, itu apa perintahnya? Wasta'inu bis sabri was shalah. Dan kadang usikum wa iyana, kita disposition, kita salah memposisikan. Ketika kita tertimpa musibah, ketika kita diuji oleh Allah, ketika kita mendapat kesempitan, yang kita lakukan sholat dulu, nangis, kemudian apa lagi? Berdoa. Padahal perintahnya kita disuruh apa? Sabar dulu. Sabar itu apa di dalamnya? Banyak sekali. Evaluasi diri. Kenapa begini, kenapa begitu. Kemudian apa lagi? Kepada tahap muhasabah diri. Kemudian nerima, ikhlas, sampai kepada tawakal bahwasanya segala sesuatu datang dari Allah dan hanya kepada Allah lah kita berserah. Setelah kepada tahap itu baru sholat dengan keadaan yang sudah ikhlas dan redha. Seperti itu. Oleh karenanya penting, jadi istilah me time, healing itu penting enggak? Perlu enggak buat kita? Ada enggak dalam Islam?
Me time itu adalah proses negosiasi dan interaksi kita dengan diri kita. Kita sebut dalam Islam muhasabah. Bahasanya kita sekarang me time atau healing. Dan healingnya kita harus beda. Kalau kita itu hilang untuk healing, kalau yang lain healing kemudian hilang. Paham enggak? Maksudnya kita hilang itu apa? Hilang dari kerumunan duniawi, kemudian mencari tempat untuk healing. Inilah majelis, inilah sebagai wadah healing kita, yang kita menghilang dari kerumunan yang ada di sana. Jadi hilang untuk, karena healing itu psikologi, self reflection, self treatment. Yang diperlu adalah treatment, bukan healing itu kemudian kemana? Bikin grup, mengagendakan, yuk kapan kita ke. Nah, itu bukan healing. Tapi healing kita adalah itu tadi, menghilang sejenak, jeda sejenak dari hiruk pikuk duniawi, kemudian duduk bermuhasabah, ambil me time, kemudian healing. Tidak kemudian healing lalu hilang, healing bepergian, bertamasya sampai lupa segalanya, kemudian hilang. Allah anggap hilang karena tidak mendekat dan tidak wujud. Kemudian bagaimana cara kita atau indikasi-indikasi indikator kita berdamai dengan diri kita? Yang pertama caranya itu adalah apa? Kalau istilahnya sebut ABC, ya kan? A pertama akui, B-nya itu beri waktu, yang C-nya itu adalah ceritakan atau curhat. Penting enggak curhat? Penting. Pertama itu akui, yaitu don't be denial. Jangan pernah kita merasa atau mengaku selalu baik-baik saja. Itu keluar daripada fitrah manusia. It's okay, don't be okay. Nggak apa-apa ngaku kita tidak baik-baik saja, itu tidak apa-apa. Ada masanya, ada waktunya. Penting kita mengaku bahwasanya kita sedang tidak baik-baik saja. Akui bahwasanya kita itu adalah makhluk yang lemah. Kita adalah makhluk yang hina. Kita adalah makhluk yang rendah. Karena manusia fitrahnya memang itu diciptakan. Setelah kita akui bahwasanya kita sedang tidak baik-baik saja, apakah kemudian kita mencari dan kemudian apalagi beraktivitas? Tidak. Itu tidak. Akan tetapi setelah kita mengakui bahwasanya kita sedang tidak baik-baik saja, kemudian beri waktu, beri jeda. Ada namanya itmi'nan, rohah, istirahatkan diri kita sampai kepada pola yang tadi kita sebut me time. Perlu dan penting kita mencari me time, waktu kita, agar kita bisa muhasabah. Setelah kita tahu, setelah kita memberi waktu untuk istirahat dalam tubuh dan dalam aktivitas diri kita, ketika itu perlu diceritakan dengan siapa? Dengan anak, dengan pasangan, dengan sahabat yang notabene satu frekuensi dan satu circle, maka ceritakan. Maka curhatlah. Kalau tidak punya satu pun, maka sebaik-baiknya tempat untuk curhat adalah Allah. Boleh enggak kita bermanja-manja dengan Allah?
sangat boleh, sangat dialu-alukan. Karena masalah itu sesungguhnya adalah berasal dari informasi yang salah. Karena informasi yang kita terima sudah salah, maka reaksi dan respon kita terhadap hal itu juga pasti akan salah. Intinya bermula dari itu semua. Masalah itu adalah informasi, sebab daripada informasi yang salah, kemudian reaksi dan respon juga salah. Akhirnya menjadi masalah. Kemudian bagaimana cara kita berdamai dengan diri kita juga, menjadi pribadi yang pemaaf. Ini yang agak berat. Mana dulu? Forgive dulu atau forget dulu? Yang kita lakukan, memaafkan dulu atau melupakan dulu? Memaafkan kemudian melupakannya, atau melupakannya kemudian kita maafkan? Yakin? Yakin? Memaafkan mungkin, yakin bisa melupakan. Itu juga yang karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah basyarun mithluna. Beliau adalah basyar, beliau adalah manusia biasa. Pernah enggak beliau memaafkan tapi tidak melupakan? Ketika mu'alafnya pembunuh paman beliau, Ashir bin Harb, ketika menghadap Nabi untuk bersyahadat, dan beliau adalah, sosok ini adalah pembunuh pamannya Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, singa. Kata Nabi apa? Aku maafkan, tapi jangan kau tampakkan wajahmu di depanku. Wah. Karena beliau juga adalah basyarun mithluna, manusia biasa, sampai sepeninggal beliau. Makanya forgive and forget ini adalah sesuatu yang harus kita pelajari. Bagaimana kalau forgive mungkin, tapi forget kadang susah. Tapi ada juga bisa memaafkan setelah melupakan. Ada juga tipikal yang begitu. Treatment diri untuk melupakan masa lalu, melupakan apa? Yang boleh dikatakan kesalahan-kesalahan yang masa lalu, baru kemudian memaafkannya. Karena tidak bisa memaafkan kalau belum bisa melupakan. Memaafkan dan melupakan ini juga hal simple di tulisan tapi berat di aplikasi. Mengingat dan memaafkan atau melupakan itu juga sesuatu yang boleh dikatakan syariat anjurkan. Pertama, mengingat kebaikan orang kepada kita dan melupakan kebaikan kita kepada orang. Sebaliknya, kita juga melupakan keburukan orang dan mengingat kebaikan orang. Gampang nggak? Gampang dalam teorinya. Prakteknya ya Allah. Makanya doa Nabi Yuna Musa itu kita pakai Rabbi shrahli, dadanya dulu yang dilapangkan, dadanya dulu yang diluaskan. Ikhlas, ridho. Ikhlas itu apa? Yang selalu kita ucapkan, syukur tanpa tapi dan sabar tak bertepi. Kalau syukur kita masih ada tapi, berarti kita belum lapang. Iya, tak maafkan, tapi masih ada tapinya. Manusiawi, wajar enggak? Wajar. Nabi Yuna Muhammad juga pernah melakukannya dalam hal yang tadi itu. Sabarnya
sabarnya bertepi atau tidak bertepi? Bertepi. Sabar kan ada batasnya, katanya begitu kan. Berarti tidak sabar. Kemudian penting sekali bagaimana kita juga berintrospeksi sampai kepada tahap kita mengenal kita berdamai dengan diri kita berdamai dengan makhluk, dengan manusia, atau dalam kehidupan bermuamalah kita, sampai kepada kita berdamai juga dengan alam semesta. Goalsnya itu adalah berserah. Berserah itu 3, melibatkan, melepaskan, kemudian menitipkan. Melibatkan siapa? Melibatkan Allah dalam segala aktivitas kegiatan dan kehidupan kita. Melepaskan? Melepaskan apa? Melepaskan segala beban dan hiruk pikuk duniawi. Kemudian setelah itu terlepas, karena kita libatkan Allah di dalamnya, kemudian kita menitipkannya. Artinya menitip ini adalah kita tawakal kepada Allah. Setelah 3 ini kita melibatkan Allah, melepaskan segala problematika dan kesibukan duniawi, baru kita menitipkannya, kembalikan kepada Allah. Karena kita tahu bahwasanya qada dan qadar Allah itu pasti. Oleh karenanya, ketika kita menginginkan sesuatu kemudian Allah kabulkan, itu namanya apa? Takdir. Ketika kita meminta sesuatu kemudian Allah pending atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu namanya apa? Kita meminta tapi Allah belum kabulkan, itu namanya sabar. Ketika kita meminta sesuatu kemudian yang datang dan Allah berikan tidak sesuai apa yang kita harapkan, itu namanya syukur. Ya enggak? Untuk bersyukur masih baik diberi. Yang keempat, ketika kita meminta kepada Allah kemudian Allah tidak kabulkan, Allah pending, dan Allah tidak berikan apa yang kita harapkan, lengkap tuh, tidak dikabulkan, kemudian diperlambat atau dipending, datangnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu namanya hidup. Tidak melulu apa yang kita harapkan dan kita alu-alukan itu sesuai yang kita harapkan. Oleh karenanya penting sekali, kenapa berdamai? Ketika kita sudah settle atau kita sudah selesai dengan diri kita, maka insya Allah kita juga selesai dengan makhluk-makhluk yang lain dan dengan alam semesta. Buang sampah pada tempatnya, muamalah juga proporsional pada semestinya, dan hal-hal yang lain. Oleh karenanya penting sesuatu yang fundamental, yang basic ini, mari kita sama-sama berdamai dengan diri kita sendiri. Ketika kita sudah settle, ketika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, dengan ego kita, dengan emosi kita, dengan apa lagi? Hal-hal yang notabene berkaitan dengan diri kita, maka insya Allah usikum wa iyana. Oleh karenanya temanya adalah belajar. Belajar itu kapan? Dari kapan sampai kapan?
Karena katanya belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Artinya proses ini selalu terus kita pelajari. Proses ini juga terus selalu kita kaji sama-sama. Sampai kepada titik nol. Untuk apa dan sebab atau dasar apa kita diciptakan. Tidak lain tidak bukan adalah illa liya'buduni, kata Allah. Kita adalah bashar, kita adalah al-ins, insan, kita juga adalah Bani Adam. Kita juga punya dua bapak rohani dan bapak jasmani. Bapak rohani kita itu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapak rohani kita. Sementara bapak jasmani kita adalah Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana juga perintahnya, tauladannya. Oleh karenanya penting kalau kita mengaku bahwasanya kita adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam secara rohani, secara spirit, maka minimal apa-apa yang beliau ajarkan, apa-apa yang beliau contohkan, kita ikuti. Karena kita semuanya adalah Ibrahim. Kita semuanya adalah Ibrahim tanpa terkecuali. Yang mana kita juga memiliki sesuatu yang paling kita cintai dan paling kita sayangi sebagai Ismail kita. Apakah ada pengorbanan ketika kita memberikan, ketika kita menyerahkan apa-apa yang paling kita cintai untuk ibadah? Itu dikatakan pengorbanan, bukan? Hari Minggu adalah hari keluarga, hari berkumpulnya dengan anak cucu, apalagi sekarang anak atau cucu sedang berlibur, libur sekolah, waktunya healing, waktunya me time, akhirnya healing, lalu hilang. Ini kosong. Jadi hilang untuk healing. Dan itu wajar, dan itu juga manusiawi. Apakah kita harus menjustifikasi dan mengklaim bahwasanya yang tidak datang ini ibadahnya lebih sedikit daripada kita yang datang? Enggak boleh, belum tentu. Belum tentu. Oleh karenanya berdamai dengan diri ini panjang materinya dan lama kelasnya. Penting sekali bagaimana kemudian kita mengenal diri kita sampai kepada tahap itu tadi. Kita sudah berdamai, kita sudah settle, kita sudah tidak ibaratnya terpengaruh dengan yang eksternal. Jangan sampai seperti apa? 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.